Ukraina mulai babak belur setelah Rusia tewaskan 7.000 tentara Ukraina, Kherson dikuasai Rusia. Petugas polisi mengevakuasi mayat seorang pejalan kaki yang tewas dalam serangan udara yang menghantam menara televisi utama di Kyiv pada Rabu. Invasi Rusia ke Ukraina masih terus berlanjut hingga sepekan sejak Kamis hingga Kamis. Sementara Rusia semakin membombardir kota-kota di Ukraina. Kota Kherson yang berada di Ukraina Selatan telah jatuh ke tangan Rusia. Ukraina mengklaim hampir 7.000 tentaranya telah tewas dalam 6 hari pertama invasi Moskwa. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan 498 tentara Rusia tewas di Ukraina sejak awal invasi. Berikut rangkuman terbaru serangan Rusia ke Ukraina hingga Kamis. Pasukan Rusia kini telah menguasai kota Kherson, Ukraina Selatan. Melansir Reuters, pasukan Rusia memaksa masuk ke gedung dewan, kata wali kota, setelah seharian berselisih klaim mengenai Rusia telah menguasai kota itu. Pelabuhan Laut Hitam Kherson, ibu kota provinsi selatan berpenduduk sekitar 250.000 orang, terletak secara strategis di mana Sungai Dnipro mengalir ke Laut Hitam dan akan menjadi kota penting pertama yang jatuh ke tangan Moskow. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada Rabu pagi bahwa mereka telah menangkap Kherson. Tetapi beberapa jam kemudian seorang penasihat Presiden Volodymyr Zelensky menanggapi bahwa pihak Ukraina terus mempertahankan lokasi tersebut. Rabu malam, wali kota Igor Kolaikayev mengatakan pasukan Rusia telah menguasai kota dan berada di jalan-jalan. Dia meminta warga sipil untuk berhati-hati dan tidak keluar rumah. Rusia menyebut tindakannya di Ukraina sebagai operasi khusus yang tidak dirancang untuk menduduki wilayah, tetapi untuk menghancurkan kemampuan militer tetangganya dan menangkap apa yang dianggapnya sebagai nasionalis berbahaya. Rusia membantah menargetkan warga sipil. Dialog kedua dilakukan hari ini. Ukraina dan Rusia akan melakukan dialog lagi hari ini. Diberitakan Reuters, delegasi Ukraina telah berangkat untuk pembicaraan putaran kedua dengan Rusia, kata penasihat Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Sebelumnya, kantor berita Rusia melaporkan bahwa perunding Rusia mengharapkan pejabat Ukraina tiba di Belarus untuk memulai putaran negosiasi perdamaian berikutnya pada Kamis pagi waktu setempat. Setelah hampir seminggu, Rusia belum mencapai tujuannya untuk menggulingkan pemerintah Ukraina. Menurut layanan darurat Ukraina, pasukan Putin telah menewaskan lebih dari 2.000 warga sipil dan menghancurkan rumah sakit, taman kanak-kanak, dan rumah. Lebih dari 870.000 orang telah meninggalkan Ukraina sejak pertempuran dimulai. Sebagian besar menyeberang ke Polandia dan Rumania. Pengadilan Dunia mulai usut kejahatan Rusia. Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC mengatakan akan segera membuka penyelidikan atas dakwaan kejahatan perang yang dilakukan di Ukraina. Penyelidikan aktif secara resmi dimulai di Ukraina setelah menerima rujukan dari 39 negara pihak. Tweet Jaksa Karim Khan. Rujukan oleh negara-negara anggota mempercepat penyelidikan karena memungkinkan jaksa tidak perlu meminta persetujuan pengadilan di Den Haag, memangkas waktu berbulan-bulan dari proses. Kantor kejaksaan akan mulai mengumpulkan bukti untuk setiap tuduhan kejahatan perang di masa lalu dan sekarang. Kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida yang dilakukan di bagian manapun di wilayah Ukraina oleh siapapun, katakan dalam sebuah pernyataan. Wakil wali kota Mariupol Serhiy Orlov menggambarkan situasi seperti bencana kemanusiaan setelah lebih dari 15 jam penembakan terus-menerus. Kota pelabuhan Mariupol yang strategis dan penting di Laut Azov juga dilaporkan dikelilingi oleh pasukan Rusia. Kami bahkan tidak bisa membawa yang terluka dari jalanan, dari apartemen karena penembakan tidak berhenti, kata wali kotanya. Dia mengatakan ratusan orang di satu distrik perumahan dikhawatirkan tewas, termasuk ayah Orlov sendiri yang tinggal di daerah itu dan tidak terdengar kabarnya sejak serangan itu. 2.000 warga sipil tewas dan 525 terluka akibat invasi Rusia ke Ukraina. Kantor PBB untuk HAM pada Rabu mengkonfirmasikan bahwa sebanyak 2.000 warga sipil tewas dan 525 yang terluka di Ukraina hingga 1 Maret menyusul invasi Rusia ke Ukraina. Di Washington, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa serangan Rusia memusnahkan target non-militer, namun tidak langsung menuding Moskow sengaja menargetkan warga sipil. Kami memantau secara seksama apa yang terjadi di Ukraina saat ini, termasuk apa yang terjadi pada warga sipil. Kami mempertimbangkan itu, kami mendokumentasikannya, dan kami ingin memastikan salah satunya bahwa ada pertanggungjawaban atas itu semua, kata Blinken kepada awak media. Kantor PBB untuk HAM melalui pernyataan mengatakan bahwa sebagian besar korban disebabkan oleh penggunaan senjata peledak, termasuk penembakan dari artileri berat dan sistem peluncur roket multiple serta serangan udara. Akibatnya area terdampak pun meluas. Pihaknya mengaku yakin bahwa jumlah korban tewas sesungguhnya dalam konflik kedua negara itu jauh lebih tinggi, terutama di wilayah kekuasaan pemerintahan
karena laporan di sejumlah area pertempuran sengit tertunda. Invasi Rusia belum mencapai tujuan Presiden Vladimir Putin yang ingin menggulingkan pemerintahan Ukraina. Namun invasi tersebut telah membuat lebih dari 870.000 orang menyelamatkan diri ke negara-negara tetangga sekaligus mengguncang ekonomi global saat negara-negara dan perusahaan antri untuk mengisolasi Moskow. Personel layanan darurat membawa jenazah keluar dari balai kota Kharkiv yang rusak dan hancur akibat tembakan pasukan Rusia pada Selasa. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan pada Rabu bahwa jika Perang Dunia Ketiga terjadi, itu akan melibatkan senjata nuklir dan merusak. Pernyataan Lavrov ini dilaporkan kantor berita RIA yang berbasis di Rusia. Lavrov mengatakan bahwa Rusia yang telah meluncurkan apa yang disebutnya sebagai operasi militer khusus melawan Ukraina sejak Kamis lalu akan menghadapi bahaya nyata jika Kiev memperoleh senjata nuklir. Berdasarkan laporan kantor berita TASS, Lavrov mengatakan Rusia tidak akan mengizinkan Ukraina memperoleh senjata nuklir. Sebelumnya, pada Selasa, Lavrov mengatakan pada konferensi perlucutan senjata di Jenewa, Swiss, bahwa Ukraina telah berusaha untuk memperoleh senjata nuklir. Dikutip dari Reuters, dia menyebut itu bahaya nyata yang membutuhkan tanggapan Rusia. Hari ini bahaya yang ditimbulkan oleh rezim Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bagi negara-negara tetangga dan keamanan internasional secara umum telah meningkat secara substansial setelah pihak berwenang yang dibentuk di Kiev memulai permainan berbahaya terkait dengan rencana untuk memperoleh senjata nuklir mereka sendiri. Kata Lavrov mengatakan pada konferensi perlucutan senjata dalam sebuah video. Ukraina masih memiliki teknologi nuklir Soviet dan sarana pengiriman senjata semacam itu. Kami tidak dapat gagal untuk menanggapi bahaya nyata ini, kata dia. Lavrov juga menyuruhkan Amerika Serikat untuk menarik senjata nuklirnya dari Eropa. Lavrov menyampaikan pidato lewat tayangan video yang kemudian diikuti dengan aksi walkout oleh banyak diplomat termasuk dari Prancis dan Inggris. Saat video itu diputar, para diplomat melakukan aksi itu sebagai bentuk protes aksi invasi Rusia ke Ukraina. Aksi walkout para diplomat ketika video Lavrov diputar juga terjadi pada pertemuan paralel PBB di Jenewa pada Selasa kemarin. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada Rabu pagi bahwa mereka telah menangkap Kherson. Tetapi beberapa jam kemudian seorang penasihat Presiden Volodymyr Zelensky menanggapi bahwa pihak Ukraina terus mempertahankan lokasi tersebut. Rabu malam, wali kota Igor Kolaikayev mengatakan pasukan Rusia telah menguasai kota dan berada di jalan-jalan. Dia meminta warga sipil untuk berhati-hati dan tidak keluar rumah. Rusia menyebut tindakannya di Ukraina sebagai operasi khusus yang tidak dirancang untuk menduduki wilayah, tetapi untuk menghancurkan kemampuan militer tetangganya dan menangkap apa yang dianggapnya sebagai nasionalis berbahaya. Rusia membantah menerjatkan warga sipil. Dialog kedua dilakukan hari ini. Ukraina dan Rusia akan melakukan dialog lagi hari ini. Diberitakan Reuters, delegasi Ukraina telah berangkat untuk pembicaraan putaran kedua dengan Rusia, kata penasihat Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Sebelumnya, kantor berita Rusia melaporkan bahwa perunding Rusia mengharapkan pejabat Ukraina tiba di Belarus untuk memulai putaran negosiasi perdamaian berikutnya pada Kamis pagi waktu setempat. Setelah hampir seminggu, Rusia belum mencapai tujuannya untuk menggulingkan pemerintah Ukraina. Menurut layanan darurat Ukraina, pasukan Putin telah menewaskan lebih dari 2.000 warga sipil dan menghancurkan rumah sakit, taman kanak-kanak, dan rumah.